Hah? Apa gak sedih Tia? Kenapa gak sedih? Udah, oh. Sebelum mulai, silakan kalian lihat dulu status yang kalian ini. Ya, status masing-masing punya kalian. Udah dianggap hadir apa belum? Hmm, kenapa? Ah, Wapnim siapa nih jadi ya? Oh, tengok namanya, Bay. Tengok nama aja. Dia menimbulkan kamu, tidak masalah. Tapi lihat nama dulu. Hmm, nggak dilihat? Belum mau? Tidak jelas. NIM-nya bukan hanya NIM Adaw ya, itu saya nggak sorting. Nah, dicek aja. Nah, nggak jelas kan? Yang pertemuan hari ini, lihat masing-masing namanya ada dak. Lah, lah, aman ya. Nah, berarti catatan udah siap? Oke, kalau udah siap, selamat siang semuanya. Ya, salam sejahtera untuk kita semua dan salam budi luhur ya. Jadi, hari ini adalah pertemuan 12. Tahu-tahu semakin dekat dengan UAS. UASnya kemarin masih ingat ngapain? Iya, hah? Iya, pilihan ganda. Tapi bukan artinya nggak usah belajar ya. Tetap, contohnya gini. Untuk apa saya start ini? Hah? Untuk apa saya start di sini? Belajar plugin? Hah? Belajar lagi? Kan ada maksudnya. Ngapa yang tidak lain yang saya startnya itu? Tahu nggak? Tidak tahu berarti. Apa yang jalan? Sambil bukan sekedar program, banyak program di sini ya. Kalau kalian nyebut program tidak spesifik ya repot. Lihat tulisannya. Apache MySQL. Jadi kalau belum tahu inilah waktunya kalian tahu. Kalau gampang lupa catat. Apache itu apa? Apache itu apa disebutnya web server. Gunanya apa? Ya membuat seolah-olah laptop atau PC yang diinstal dengan Apache ini sebagai sebuah server web. Artinya apa? Dia bisa memproses file-file berbasis web sehingga bisa dijalani sebagai host, ya sebutnya local host nanti. Apache ini yang local host. MySQL ini local host nggak? Bukan. Saya ulangi ya. Yang disebut host tuh, yang kita ngetik local host, Apache ini yang bikin. Jadi Apache ini apa? Web server. Oke? Jadi keyword-keywordnya itu yang perlu kalian pahami. Web server, ya nggak? Apache. Nah, Apache itu apa? Web server. Gunanya apa? Ya bikin komputer apapun dalam hal ini ya, sebagai server. Ngapain disebut localhost? Ya karena dialah. Dialah sebagai klien, dialah sebagai server. Kayak kita nih sekarang nih, kita kan buka browser nih. Buka browser gitu kan. Yang kalian cek. Ngapa saat dibuka bumerang Spiderman? Kenapa saat dibuka tulisannya localhost? Localhost. Karena dialah hostnya. Hostnya lokal, berarti localhost. Pak, ngapa yang ini alamatnya softbox? Karena servernya ada di domain ini. Oke, hostnya ini. Itu ya maksudnya. Jadi Apache sekali lagi adalah web server. Hanya Apache ya web server? Enggak. Banyak. Ada IIS, ada Nginx dan seterusnya. Nah, di sini kita kebetulan Apache. MySQL itu database server. Kalau portnya yang jalan biasanya 80 untuk Apache MySQL 3306. Bisa nggak diganti? Bisa aja, selama portnya nggak bentrok. Yang contohnya kalian ada angka 81, ya nulisnya kan berarti titik 281. Di localhost titik 281. 8181 berarti titik 28181. 8080 berarti 8080. MySQL sekali lagi database server. Pak, misal Pak, dulu aku pernah belajar PHP admin kata kalian, ya nggak? Saya punya MySQL front. Saya nggak install kebetulan. Nah, ada MySQL front, kalian tinggal start MySQL aja. Karena apa? Ya itu MySQL servernya.
Ya, MySQL ini kaitannya dengan database. Oke. Yang kayak apa? Yang ada SQL-nya, ada struktur tabel, ada database dan seterusnya. Nah, jadi kalau Apache itu ya sekedar localhost dia bisa, tapi kalau hubungan dengan database MySQL ini. Nah, biasanya mereka memang dipadankan kerjasama. Udah ya, kita lanjut. Itu pengantarnya. Nah, kemudian ini saya tutup aja dulu lah biar nggak penuh. Kita kemarin sudah bahas punya island, adminnya login, misalnya abong admin, terdapat menu-menu seperti ini. Nah, kita juga udah bikin versi kita. Ini saya close biar nggak banyak. Nah, abong admin. Sudah ada menu-menunya. Saya kecilin dulu konsentrasi. Saya masih penjelasan ini. Ada data jenis keluhan, data bagian, data mahasiswa, data dosen, data karyawan, yang sampai pilih bagian, kemudian ada admin, yang layanannya ada super admin, terakhir validasi akun. Yang kita bahas di sini validasi akun tuh untuk, saya ulangi ya, siapa yang mendaftar. Jadi contohnya selama dia, ini saya tutup aja biar nggak kebanyakan. Selama dia belum statusnya itu satu, maka dia akan dianggap belum divalidasi. Contohnya mahasiswa, saya ambil si Eri Ganteng jadi 0. Eri Ganteng ini nanti akan tampil di sini, akan tampil juga di yang kita bikin. Itu yang kita terakhir. Kapan validasinya ya untuk mengubah status? Nah, kita hari ini ngapain? Akan membahas tanggapi keluhan. Tanggapi keluhan nih contohnya bagaimana? Nah, di sini kan ada cuma satu. Kok yang kita nggak ada tanggapi keluhannya memang belum dibikin. Nah, jadi yang akan saya tunjukin itu langkah-langkahnya. Kalian pahami dulu yang saya bahas, baru dicoba. Harusnya sih karena udah beberapa kali diulang bisa harusnya. Ya, konsentrasi. Konsentrasi yang mau saya minta kalian konsentrasi. Di sini kalau kalian lihat ya, nomor sivitas bagian itu sebenarnya mirip dengan saat validasi itu. Silakan. Nomor ID sivitas tanpa ID. Di sini ID-nya ditaruh bagian bagian. Nah, tinggal memposisikan jadi seolah-olah sama kayak gini. Oke, konsentrasi. Jadi kita mulainya dari mana? Konsentrasi. Sekali lagi kalian lihat dulu, baru praktekin. Kalau nggak ngerti nanti tanya. Konsentrasi ya. Sekali lagi, yang di sini kita mau proses tanggapi keluhan. Dasarnya dari mana? Kalau ngelihat tampilannya sih nanti mirip dengan validasi. Berarti yang saya perlu lakukan adalah seperti ini. Kita di localhost. Localhost tuh bisa htdoc, htdoc-nya sam htdoc, atau laragonnya www. Jadi kalau kalian ngelihat ada garis miring gini, kalau di soal ditanya ya, localhost garis miring, artinya di dalam www ada dpwl, atau di dalam htdoc ada dpwl, di dalam dpwl ada sc3c, baru ada indeks, baru upload bukti. Nah, karena bukan upload bukti yang kita bahas, tapi tanggapi, berarti nanti tanggapi kita ganti. Nah, lokasinya di directory servernya ini saya laragon www tpwl si3c, nanti ada file tanggapi atau tanggap. Kebetulan belum ada. Nah, validasi akan saya copy. Kalian pahami dulu intinya. Paham sampai ini? Copy, cuma copy. Ganti jadi nama apa? Tanggapi. Kalau sudah apa? Ingat di indeks ada menu kita. Berarti gantilah di indeks itu. Cari yang namanya tanggapi keluhan. Ganti page-nya jadi tanggapi. Sesuai kita copy. Nah, hanya itu dulu. Coba dipraktekin. Saya nggak usah jauh-jauh dulu. Praktekkan cara ganti linknya. Yang awalnya not found jadi keluar validasi akun. Nah, kita ditanggapi. Baru itu dulu. Jadi kita memanfaatkan yang sudah ada. Sudah. Praktekkan hanya itu dulu. Sampai nunggu saya ngabsen ya. Samuel udah ada.
Siapa lagi yang tadi datang? Siapa duduk? Lara. Lara ya. Terus Nur nanti udah. Lara dan Samuel tadi ya baru ya nyusul ya. Lah. Yo sudah yang tadi. Nih hanya ganti link si Nur lah. Ya intinya ngeklik ini tampil yang file validasi yang udah kita rename jadi tanggapi. Hanya itu dulu. Sudah. Nah konsentrasi yang berikutnya dengerin. Harusnya kalau mendengerin diresapi, kalau gampang lupa sekali lagi catat. Lao dengerin. Berikutnya datanya udah tampil, tapi ternyata kolomnya beda. Nomor sivitas, nomor ID. Nah, berarti tinggal saya tukar kan? Ini taruh di kedua. Nah, berarti apa yang saya lakukan? File validasi. Pak, ngapa bukan file tanggapi? Ya salah. Validasi tadi itu validasi keluhan, tapi kita sekarang ada di tanggapi. Berarti tanggapinya kita buka. Nama Niken tadi itu ada ya? Baru ingat sama Niken nih. Oh, ada. Yuk, kita lanjut. File tanggapi yang dibuka, lihat bagian tabel yang di bawah. Sivitas maunya kedua. Yang kita sekarang ketiga. Berarti tinggal saya, ya nanti kalian baru praktekin, kalian pahami dulu apa yang saya omong nih. Saya tinggal ganti ke sini. Ini baru judul kolomnya. Biar isinya ikutan, berarti sivitas ini mesti saya pindah taruh ke yang dua. Dah, paham kan sampai itu kan? Nah, kalau udah, hasilnya apa? Sivitas kedua. Nah, kalau sudah, berikutnya bagian, ulangi. Kalau belum paham, lihat lagi nih yang saya nih. Pokoknya sama aja. Habis sivitas bagian. Habis sivitas bagian. Nah, berarti kita sudah punya bagian. Tinggal saya cut bagian ini setelah sivitas. Mindahinnya mana? Jangan cuma tulisan ini dipindah, tapi dia berkaitan dengan data TD-nya, dari TD ke TD. Berarti yang ini TH ke TH. Nah, pindahin ke sini. Pak, bolong-bolong gini jadi tidak? Jadi, dia abaikan kok. Kita reload. Bagian udah ada. Nama sivitas, bukan sivitas lagi. Jadi yang dua ini digabung. Nah, berarti kalau digabung seperti itu, lihat ya. ID sivitas kan nggak butuh. Saya hapus kan. Nama sivitas tinggalnya. Berarti kan ID sivitas nih, yaitu NIDN ini nggak ada lagi. Tapi tenang, dia tetap dipakai. Kenapa? Di sini disebutin bahwa dia dalam kurung. Berarti kalau dalam kurung, ini kita ambil, TD-nya kita buang. Tenang, habis ini kalian coba. Kasih dalam kurung, kasih paste. Lah, selesai. Silakan dipraktekkan sampai ini. Jadi pahami cuma dalam kurung, nanti ada dalam kurung kayak gini. Nah, tinggal di reload, ganteng dalam kurung. Dah, silakan. Silakan dipraktekkan. Kalau nggak ngerti, tanya. Ya, biar kalian tahu, oh posisinya ini, oh posisinya ini. Nah, jenis keluhan sabar. Cuma sampai nama sivitas ada NIM. Nah, silakan sambil asah kemampuan kalian. Sudah belum? Nah, lanjut ya. Kalau ada pertanyaan sekali lagi tanya. Oke, dengerin lagi. Ya dengerin. Ini lebih ribet lagi nih, lebih kompleks.
Yang berikutnya adalah jenis keluhan, yang notabene di kita belum ada. Berarti kita butuh kolom namanya jenis keluhan. Saya di sini udah punya kolom username. Nah, berarti saya bisa ganti si username ini. Oke, lihat ya cara-caranya ya. Username saya mau ganti jenis keluhan. Berarti kata-kata username yang di sini ganti jenis keluhan. Sampai itu ngerti kan? Sip. TH untuk judul yang di kolom tabel ini. Nah, jadi judulnya udah benar, isinya masih salah. Isinya apa? Kok taunya sistem? Nah, tunggu. Berarti di sini nggak bisa kita ngambil username nih. Kita kasih catatan dulu jenis keluhan. Biar kita bisa lanjut ke berikutnya. Nah, maksudnya gini nih. Emang belum kan? Nanti baru kita bahas. Kita siapkan kolom-kolomnya dulu. Isi keluhan. Aksi tetap ada. Aksi tetap ada. Isi keluhan belum ada. Berarti cara paling gampangnya copy yang sudah ada. Apa tadi? Selain jenis isi keluhan. Sampai ini tahu kan gini kan? Bagus. Karena jenis keluhan udah di copy, ya copy aja untuk jadi isi keluhan pula kali ini. Ngerti ya? Nah, nanti kalian ikuti setelah saya melakukan ini. Jenis udah, isi sudah. Tanggal keluhan belum. Berarti tinggal saya copy satu lagi. Nah, copy paste. Pak, aduh jiat jam nih kata kalian. Rapiin lah kalau merasa jiat. Nah, jadi gitu. Tanggal keluhan. Nah, kalau sudah satu lagi copy tanggal. Pak, pengot-pengot, dia ini yang pengot. Nah, berarti ini ganti. Dah, silakan komplitkan dulu kolom-kolomnya seperti ini. Isinya gampang nanti. Yang pasti apa yang ada di sini samain dulu. Silakan. Usahakan gini, outputnya apa kalian ikuti. Oh, kena kayak gini. Oh, nih caranya. Nah, penjelasannya kayak saya tadi. Silakan. Ya, Herza dipraktekkan Herza ya. Sudah? Yuk, kita lanjut. Oke. Setelah ada kolomnya lengkap, ya yang paling gampang selanjutnya adalah tanggapi sama hapus. Validasi hapus. Kan mirip tuh ya, cuma ganti tulisan validasi jadi. Nah, sampai itu dulu. Intinya yang paling gampang adalah ganti dulu supaya sesuai. Nah, kalau sudah seperti ini. Kalau kalian ingat-ingat, keluhan tuh adanya di mana sih sebelum ditanggapi? Nah, kita ada pilihan tabel-tabel. Harusnya sih ada di keluhan dia. Ya. Ada di keluhan di mana di sini yang Tommy tadi, mana tulisan Tommy? Ini saya tutup. Saya Lukas Tommy mau menyampaikan. Kita tinggal cari. Saya Lukas Tommy. Ini barangnya di keluhan. Oh, berarti kita ngambilnya dari keluhan. Konsentrasi, sampai ini konsentrasi karena udah agak beda. Karena dari keluhan berarti kita mesti cek bagian from-nya. Gak ada dia nyebut keluhan. Iya kan? From dosen, from karyawan bagian. Berarti kalau mau ada keluhan, tambahin koma. Tambahin keluhan, koma keluhan. Artinya apa? Sekarang kita udah baca dua tabel nih. Kalau begini artinya udah baca dari dua tabel. Ya boleh diikuti langsung yang ini. Yang bagian select-selectnya nih kan ada 3 macam sebelum union. Nah, koma keluhan.
Sudah? Oke, sampai ini konsentrasi. Artinya apa? Kalau begini baca dua tabel. Karena baca dua tabel, kita harus menghubungkan apa yang jadi key dia dengan key-nya ya sambal yang dihubungkan. Ingin tekan mau pakai kan keluhan. Yang key-nya ini apa yang sama dengan misalnya dosen. Ya harusnya di dosen punya yang namanya NIDN. Oke, berarti cara nyebutnya seperti ini. Di dosen ada NIDN kan? Cara nyebutnya di sini berarti tulis dosen titik. Kalau mau aman ya, copyin yang ada tertulis di sini, copy paste. Harapannya Pak ya sama persis, besar kecilnya sama persis. Dosen NIDN, ya praktekin lah ya ini, dipraktekin lah, akan sama dengan apa? Yang pasti keluhan titik sesuatunya sabar. Jadi sekali lagi kita dua tabel yang digunakan, berarti dosen akan sama dengan apa yang keluhan. Kebetulan yang sama di keluhan adalah ini nih harusnya. Kita klik, daripada ngetik kurang satu huruf salah dia. Ya udah diklik, double klik, ambil copy, di paste. Di sini tambahkan n. Dah hanya seperti itu. Dosen itu NIDN akan sama dengan keluhan NIM, NIDN NIM, dan statusnya adalah 0, tetap kayak gini. Jadi ini tambah adalah ini. Nah yang saya blok berikutnya nanti saya jelasin lagi lah, kalian ini dulu sambil pahami ya. Kalau baca 2 tabel, 3 tabel, 4 tabel, 5 tabel nanti gimana. Ini baru contoh untuk 2 tabel, silakan dipahami baik-baik. Sudah? Lah, nanti jalaninnya sampai ini tentunya dia agak beda dikit. Nanti jalaninnya sabar. Udah? Kalau udah mau dilanjutin nih. Udah, konsentrasi. Oke, konsentrasi ya. Konsentrasi. Kita beralih ke mahasiswa. Ini kalian liatin dulu dan pahami. Lihat dan pahami. Saya mau ke mahasiswa, berarti ngeklik tabel mahasiswa. Ternyata mahasiswa tuh key-nya adalah NIM. Tapi di keluhan, NIM itu yang ini kan 1011. Tetap NIM, NIDN, NIM. NIP, NIDN, NIM. Berarti kesimpulannya, kalau kita mau nyebut 2 lagi, ini bisa kita copy. Kalian lihat dulu yang saya. Artinya apa? 2 tabel sekarang digunakan. Tapi bedanya apa? Bedanya tergantung yang digunakan, yaitu mahasiswa titik NIM. Artinya tabel mahasiswa filenya NIM. Tahu dari mana? Lihatlah tabel mahasiswa, dia punya kolom NIM. Nah, akan sama dengan apa? Karena cara nulisnya sama, berarti ini kita bisa copy nih. Nah, sampai ke N. Udah. Saya ulangi sekali lagi biar kalian ini. Untuk yang bagian karyawan bagian gimana? Ya tambahin, ini udah 3 nih berarti levelnya. Berarti copy, nambahin keluhan. Karena dia karyawan, dia harusnya punya NIP. Nah, NIP berarti di sini
where karyawan nip sama dengan sesuatu. Apa sesuatunya? Ini sama kayak gini nih. Sama n ya, ambil. Nah, kenapa ada n? N itu tandanya ini satu blok, ini satu blok, dan ini satu blok. Berarti ada 3 syaratnya. Dah, silakan dipraktekkan. Kalau ada pertanyaan, tanya. Kalau ada error, kasih tahu. Sampai ini error nggak? Harusnya nggak sih ya. Harusnya. Ya udah, biar adil saya tunjukin ya. Nanti saya tunjukin itu lagi. Saya reload, error nggak? Nggak. Pak, ngapain kayak gini? Sabar. Ya, kenapa terjadi kayak gini? Sabar. Nah, tapi error apa enggak? Enggak. Kok nggak tampil? Tunggu dulu. Nah, coba praktekin. Lah, kalau lah kita lanjut. Yang ditambah sama ini, 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 ini. Nah, jadi bagian yang ditambah hanya itu. Pak, ngapain hasilnya itu? Sabar. Ada trik mengetahuinya apa penyebabnya, sabar. Kalian pastikan udah dulu. Sudah? Oke, konsentrasi. Sekarang mengatasi. Pak, ngapain tidak tampil? Ini caranya. Kalau di sini nggak nampilin sesuatu, kita harus coba dia di MySQL-nya kaitan dengan SQL. Copy aja. Nah, kopinya dari mana? Otomatis dari dalam petik ganda ini ya, dari dalam petik ganda ke petik. Kalian lihat aja nih caranya nih. Nggak perlu dipraktekin. Saya akan paste ke SQL-nya. Ini nggak usah hapus paste. Nah, kita akan lihat apa penyebabnya di Go. Ternyata emang hasilnya nggak ada. Kenapa hasilnya nggak ada? Ini kesimpulan terakhirnya. Coba kayak gini. Dia, kalau kalian ingat ya, di bawah itu kita nyebutnya hanya INDN nama DOS. Padahal kita nyebut di sini beda-beda. Nah, ada kemungkinan dia nggak butuh disebutin dosen keluhan. Kita langsung aja seperti ini. Kemungkinan. Jadi nanti yang kalian ya lihat aja dulu. Jadi saya akan ngapus penyebutan nama tabel. Kenapa? Ya karena kita pakai union. Jadi ininya saya hapus dulu. Saya hapus. Nah, kenapa dihapus, Pak? Ya siapa tahu. Nah, hapus. Nah, ini kadebak. Padahal ini kita main sebut ya tadi ya. Nah, ininya yang saya hapus nih. Nah, apa dia? Oh. Ada semut kata saya bisa nih. Nah, kita lanjut lagi. Mana tadi tuh ya? Ninip, berarti ininya saya hapus juga. Tinggalnya seperti ini. Tes lagi sekarang. Ini blok copy. Nah, SQL hapus Digo lagi. Hasilnya sama.
Jadi apa dong salahnya, ya nggak? Oke, kalau yang terjadi seperti ini, lihat selanjutnya adalah unionnya nanti dulu. Karena yang paling susah tuh justru bukan error sebenarnya. Scriptnya ada, tapi dia nggak bisa tampil. Nah, jadi yang perlu dilakukan ini, coba yang pertama dulu. Kalau udah, tes hasilnya, reload. Nggak ada juga, berarti dari yang pertama nih pun dia dalam tanda petik udah tanda tanya nih. Status apa? Sekarang ada nggak di keluhan namanya kolom status? ID jenis nggak ada. Adanya tanggal, isi, NIP, NIDN dan segala macam. Tapi kenapa dia nol? Nah, di sini ada NIDN dosen, nama dos, username, dosen keluhan. NIDN dosen, kita cek mana NIDN dosen, mana dosen ini ya. NIDN dosen, namanya Lukas Tommy. Tapi ada nggak Lukas Tommy yang 021 ini, 201 ujungnya, melakukan keluhan? Nih, adanya yang mahasiswa adanya. Jadi penyebabnya apa? Ya kita harus bukan nyobanya dari dosen dulu. Berarti ini saya akan cut, saya akan ambil yang mahasiswa dulu. Nih, berhenti sampai ini, saya taruh di sini. Nah, kita tes sekarang. Simpan dan kita reload. Nggak ada juga, Pak. Kenapa? Nah, ini udah benar belum sekarang mahasiswa sama keluhan ditarik akarnya. Yang tampil ke sini adalah Lukas Tommy NIM ini. Kita lihat. Keluhannya Lukas Tommy. Ini barangnya nih. Ya. Keluhan Lukas Tommy NIM-nya ini ada di tabel mahasiswa. Kita klik mahasiswa di sini. NIM-nya Lukas Tommy ada nggak? Ada kata kalian. Terus kenapa nggak bisa? Status tuh apa emangnya? Nah, ini penyebabnya. Jadi status 0 itu kan yang belum divalidasi. Status 1 tuh yang sudah. Jadi apa motifnya? Ya paling enak kalian lihat kayak gini dulu yang tadi tuh. Jadi kalau status tuh untuk validasi doang, berarti yang ini nih nggak perlu nyebutin status. Sehingga apa kesimpulannya? Ya saya tinggal balikin. Kalau udah tahu ya, nah tinggal balikin ini. End status ini saya hapus. Nanti yang kalian, biar saya coba dulu, biar kalian tidak penting, terlalu penting. Tapi latar belakangnya apa ya, cara ngeceknya seperti itu. Lebih mending ngecek kode itu kalau ada errornya, dia bisa kasih tahu. Yang nggak ada error, pening ngapa? Nah, di sini udah keluar. Oke, bagian keuangan udah keluar dan segala macam udah keluar. Ada tapinya lagi. Oh, sampai inilah dulu, jangan deh. Tapinya nanti ya, Lukas Tommy kok ininya tampil semua Pak yang lainnya. Dosennya Lukas Tommy, isi keluhan oh belum ada Pak kata kalian ya. Nanti jadi di sini ada dua Lukas Tommy. Lukas Tommy sebagai dosen dan Lukas Tommy sebagai mahasiswa. Oke. Nah, pastikan kalian tampil gini dulu, baik. Kenapa? Nanti selebihnya tuh Pak ngapain cuma tampil cuma satu? Sabar, ada jurus selanjutnya. Silakan. Ya saya lakukan tadi udah benar SQL-nya ya. Tapi karena ada end status itu yang salah. Berarti end statusnya dihapus. Kenapa salah? Ya kita kan pakai validasi. Kemudian yang status 0. Ya bener lah dia nggak tampil. Udah masuk masuk di logikanya ya. Oke. Solusinya gimana? Tinggal hapus end status tadi. End status sama dengan 0 dihapus. Sudah Lydia? Ya inilah nama Lydia ya. Kalau sudah kita lanjut. Belum salsabilah. Intinya cuma ngapus 3 ko end status sama dengan 0. Hanya itu. Adisti sudah lagi TikTok ya. Senyum-senyum nih dia. Lagi live dia. Keren. Si Adawiyah sudah. Nggak nanya. Cepetlah mumpung belum jauh nih mana laptop sini.
Oh, ada. Yo, dok, ngapain laptop berat kok? Jauh. Kadek deh ngerjain yang sebelum mah. Ngapain? Jangan sedih, weh. Ada sedih apa ya? Kadek nanya kawan ada, wok. Oh ada, berarti lomba ini ke sekelas kayak awak. Cuma mereka cak-cak lah, wok. Eh, Sukma lalu ada, wok. Sukma tuh. Belum. Terus, lah, kakak teknik juga lah ada, wok. Jadi tidak terlalu jauh maksud sisa ya. Lah, lalu deh ketek ah. Nunggu apa pun. Yang lain, ini salah lalai sudah, bukan salah siapa? Tasya, Tia Tia Syahrini ini sudah. Salsabila sudah belum? Nah, Salsabila sudah tuh. Ya udah, saya lanjut ya, biar cepat karena target kita selesai. Kalau sudah, ya, Pak, Pak, ngapa yang ini banyak yang kami ini Pak, yang kita ini, yang dia ini dikit. Ceritanya gini, logikanya ya, pahami. Ngapa dia muncul sih kok? Logikanya gini, apa yang kita tanggapi adalah yang belum ada tanggapan. Di sini ada tabel tanggapan. Tabel tanggapan nih punya relasi ke ID keluhan. Berarti ceritanya apa yang sudah ditanggapi nggak perlu tampil lagi ditanggapi keluhan. Masa berulang kali kita tanggapi? Nyambung nggak logikanya? Nah, berarti syaratnya adalah jika dia belum ada, ya nggak, di tabel tanggapan, maka itulah yang dipakai. Tapi sebelum itu, yuk kita pucat dulu lah nih. Jenis keluhan, nanti tampil sistem. Berarti di jenis ya, nanti saya skip. Isi keluhan nih yang gampang nih. Kita manggilnya di tabel keluhan kan. Tabel keluhan nih punya yang namanya isi keluhan. Dapat? Nah, caranya gini. Klik isi keluhan, tetap ambil copy. Lalu keluhan tuh punya isi keluhan. Berarti terserah kita ambil. Di depan EIDN pun boleh. Cuma perlu kayak gini nih. Lihat nih, lihat caranya. Tet, koma. Yang lainnya sebelum name tet. Nah, lihat yang saya lakukan dulu aja dulu. Saya nambahin isi keluhan. Berarti isi keluhannya kan selanjutnya dikeluarin di isi keluhan yang ini ya. Berarti caranya gimana? Kalau pakai gini nggak bisa, harus pakai seperti ini. Baru isi keluhan. Hasilnya nanti tinggal kita reload. Isi keluhannya udah selesai. Tanggal keluhan gampang. Lihat nih, lihat satu lagi. Yo, caranya lihat satu lagi nih. Tanggal kan belum nih. Persis kok sama kayak isi keluhan. Caranya adalah kolom TGL keluhan nih saya copy. Pak, ngapain Bapak copy? Biar gampang. Kan besar kecil tulisannya. Daripada kurang dia salah. Saya copy. Tanggal keluhan saya mau taruh sini kan. Ada tapinya, dia tidak keluar tanggal keluhan tuh kalau cuma begini. Berarti harus pakai jurus PHP Echo. Saya giniin tanggal keluhan, saya ganti isi jadi tanggal. Keluar kayak gini, nggak keluar, error ya. Nih error dia. Kode kenal tanggal keluhan nih kata dia tidak kenal kenapa? Kita mesti sebut di ininya. Posisinya sih bebas. Pak, paling depan tambahin koma berarti. Dah, kalian tinggal tambahin masing-masing di query unionnya seperti ini. Kalau sudah, tinggal di reload, harusnya udah nggak error. Udah, sampai itu dulu. Silakan. Pahami caranya, praktekin. Intinya nih, kita udah jadi keluar via isi keluhan dan tanggal keluhan. Dah, caranya ambil dari tabel keluhan. Kalau nggak ngerti, tanya. Jangan sampai nanti terlalu jauh.
Lara nggak mau nanya, Lara? Lah, sudah belum? Bagus, kita lanjut. Sekarang kita nampilin tulisan jenis keluhan nih sesuai yang dibutuhkan. Karena yang kurangnya ini kan. Terus tulisan sistem nih taunya dari mana? Lihat nih, kita analisa. Ternyata dia punya ID jenis yang dikeluhan. Oke. Hubungannya sama mana? Ya pasti dengan jenis lah. Kemarin kan kita ID jenisnya di sini. Oke. Lah, berarti tabelnya ditambah satu lagi yaitu jenis. Untuk nambah satu tabel berarti komain lagi. Nah, kalian lihat aja dulu. Berarti di yang lainnya juga koma jenis. Berarti yang satunya lagi koma jenis. Sampai itu paham kan? Nah, kalau udah nambahin tabel, kolomnya pula sekarang jenis punya ID jenis. Nah, kalau di sini kita nggak sebut ID jenis, masa sama dengan ID jenis? Kalau yang tadi kan masih aman tuh, kita nggak sebut tuh. Ada, karena dia unik sifatnya. Yang ini, dia akan bingung kalau kita nggak sebut. ID jenisnya adanya di mana sih? Ada di keluhan dan ada di jenis. Nih, sama ya kan? Sama dengan yang ini kan? Jadi kita harus nyebut embel-embel depannya. Berarti jenis titik ID jenis. Nah, di sini nambahinnya ada add jenis titik ID jenis akan sama dengan keluhan titik ID jenis. Lihat, ini yang saya tambah ada n-nya. Berarti saya tinggal copy. Ngapa Pak selalu add n itu penghubung sekali lagi? Jadi ini yang ditambah nih yang saya blok. Kalau kalian pahami yang saya omong, saya harusnya ngerti apa yang dilakukan. Jadi kalau nambah satu tabel lagi, tambahlah penghubung tabelnya, yaitu dengan nyebutin siapa yang sama. Pak, kok nip kayak nip ini tidak disebutin? Karena dia memang beda. Tulisan nip dan nip, nid, nim kan beda. Nah, kalau jenis ID jenis sama dengan keluhan ID jenis, karena dua-duanya ID-nya sama. Dia kalau nggak gitu dianggap ambigu atau nggak jelas. Nah, pahami baik-baik. Kalau udah baru kita lanjutin yang selanjutnya. Kalau nggak ngerti tanya, jangan makin jauh. Silakan. Sudah belum? Desinta sudah. Ngapain? Hihihi. Nggak ada pertanyaan ya? Nah, hebat lah berarti tidak ada pertanyaan nih. Si Amani sudah? Masalahnya tahu apa? Tinggal Pak deh. Jadi, kalian kalau ketinggal tuh di rumah nyobain lagi dak? Oh bagus. Terus Paca? Bagus lah. Kalau ada Wia di rumah coba dak? Ngapain ngantuk pun? Oh. Ya udah cari duit yang banyak lah itu ya, ada Wia. Pening nih nggak kata ada Wia. Sebelah ada Wia itu siapa ya? Udah lupa. Nelsa ada pening kan?
lah. Tapi tahu oh, kerja di rumah oh. Nah, yuk kita lanjut. Niken dah, Niken pasti hebat. Lah Niken error. Duk, lain masalah nih. Tahu lah solusi ya. Nanya. Hah? Kapan? Niken Natal Niken oh. Oh mana Niken? Karena Natal kan Niken oh. Natal kan? Oh. Mana? Mana mau dibanting ah? Mana? Terus DPWL UTS login. DPWL UTS login. Silakan tanpa admin. Kita tinggal bawa dan masalahkan. Kan ya, ada yang ngurang-ngurangin tanda kayak. Ya, ada jam ni, macam mana aku tidak tahu kan. Ini tu boleh lah, dah lihat ni. Ini tu boleh lah ikan ni ya. Ni kayak ni bantu misalnya. Yang atasnya dia beri bantu, tiba-tiba ada NF. Itu ikan. Dewi yang mana. Aduh masa internet. Sekarang kita coba ecoin eco tengok naik bener ya laku jelas nih ini dia sama Dewi dia Dewi nih gak ada titik dua dia buka kurang-kurang malu di sini cuma Dewi nah terlihat nih passwordnya deh nah passwordnya kosong cuma nah ini kan masalah paling pertama ya sebenarnya apa yang namanya objek ya siko user siko pass nah siko user siko pass dan sini gila salah deh Simpen. Terus nih, ini kan variabel user kayak pass kita ajar username udah ya salah nih kan simpan kita ulang bikin sekarang lah kita tes hidupin ini ya simpan username dan password di index username dan password di index ya lupa simpan nih user doang nah orang username kita tulis kan ini kan username oh di sini nah username lah wow cuma terus password tidak dipakai wow untuk apa ini saya password simpan tes mungkin sudah nih kan nggak ada pertanyaan aneh ya sebelum saya lanjut ya mari kita bahas sebelum lebih jauh lagi error oke berarti query kan salah kayak ingat kalau tampilan ini query salah tanggapi 006 wow tanggal keluhan isi keluhan
aktivitas sama dosen status dosen keluhan jenis ini tidak dia di sini ketambah kah? Udah dicontoh buat tidak? Oh, padahal aku tanda udah. Jadi tiang aja kok. Hmm. Hmm. Warna yang pada lain no. Yang mau sengaja bikin gini yo. Dari awal. Walaupun oh, Masih Pak. iya. Nah, lanjut ya. Yo, dengerin lagi. Minimal yang ketinggalan tadi catatlah biar dibaca ulangan ya. Walaupun ketinggalan, tenang, tidak saya hukum dak. Ada Wia lagi berdoa ya. Dia sambil baca Al-Quran tuh di sela-sela keren ya. Mantep. Yuk kita lanjut ya. Kalau sudah jenisnya harusnya udah tampil. Ada tampilnya mana Pak? Ada tampil Pak dia tunggu ya. Kita query-nya udah baca tabel jenis. Error nggak? Harusnya nggak error harusnya. Ya, tapi ininya belum. Cuman nih biar ada Pak. Ya kita lihatlah tabel jenis tadi. Tabel jenis punya nama jenis. Nama jenis inilah yang harus kita sebutin dan kita ecoin baru tampil di sini. Nah, berarti nama jenis kan saya ambil nih. Nah, intinya apa yang mau ditampilin harus ada di bagian select ini. Berarti kalau mau ada nama jenis, koma. Ngerti kan sampai ini kan? Bagus. Di copy. Ya, karena berikutnya sama aja, ya saya tinggal gini aja. Kalau kalian naruh posisi satu, taruh satu semua. Kalau dua, dua. Jangan selang-seling, tidak enak dia. Oke, kalau sudah, karena di sini nama jenis, kan tulisan nama jenisnya gini. Tapi kita perlu diecoin. Nah, sehingga bentuknya kayak gini. Nah, berarti nama jenisnya saya tinggal taruh sini. Lah, simpan. Saya reload. Keluarlah data jaringan sistem. Silakan. Baru kita ngurangin jadi satu tuh gimana caranya? Baru habis itu. Ya, ini baru untuk jenisnya dulu. Langkah-langkahnya seperti yang barusan dibahas. Intinya baru nampil jenis keluhan, nampilinnya dengan cara ini. Intinya untuk tampil di datanya itu TD ini ya. Mau di echo caranya kayak gini. Ini dari mana? Dari from-nya. Select apa yang di sini. Dah? Kalau sudah saya lanjut. Konsentrasi. Intinya cuma ya sampai kayak isi dan tanggal ini lah diulang lagi nih. Jika sudah konsentrasi, Pak, ngapa cuma mahasiswa yang Lukas Tommy yang tampil di situ? Nah, ceritanya kita hanya butuh nampilin keluhan yang belum ada tanggapannya. Berarti caranya seperti ini. Select-nya kan udah ya. Yang belum tuh adalah tanggapannya. Berarti caranya adalah di mana ada dan-nya. ID keluhan yang ada di keluhan itu belum ada di tabel tanggapan. Sama-sama ID keluhan. Yuk kita tambahin. Nah, berarti dari contoh sederhana ini pun kalian dapat query-nya banyak ibaratnya. Jadi yang perlu saya tambahin adalah di sini dan lah Pak di mana nih? Di sini nih yang from yang pertama sebelum union dan nah lihat baik-baik saya bilang tadi ID keluhan yang ada di tabel keluhan kita udah nyebut keluhan berarti dia langsung tahu ID keluhan ini adalah dari tabel keluhan and ID keluhan belum ada tuh not in belum ada di mana belum ada di tabel tanggapan kan berarti saya tinggal ngetiknya seperti ini. Nah, karena sama aja, ya berarti ininya saya pakai. Nah, saya ulangi.
dan ID keluhannya not in select ID keluhan from tanggapan. Jadi ini kombinasi query-nya. Ya, ini tinggal di copy, tinggal kita taruh setelah n, tinggal kita taruh setelah ah, n ID keluhan not in select ID keluhan from tanggapan. Artinya dan ID keluhannya itu yang d di saat kita query tanggapannya. Cara nulisnya seperti ini. Silakan dicoba. Kalau ada error atau masalah silakan ditanyakan. Hasilnya kalau benar cuma satu, ya inilah hasilnya. Karena not in. Dan ID keluhannya yang belum ada di ini. Ini yang ditambah ya. N dan N. Nah, ada 3 itu. Kalau pusing istirahat lah. Kayak ada kan udah pusing, istirahat dulu. Ya. Sudah? Nah, lanjut. Oke. Berarti jurusnya kalian udah dapatkan lagi untuk query yang bisa dimodif sehingga nggak perlu tampil datanya. Nah, kalau sudah, cerita selanjutnya formnya belum ada. Ngapain formnya belum ada? Kalau kalian lihat ini, saya klik tanggapi, dia akan tampil datanya dan ada form. Saya batali. Batal, dia kosong. Ya, batal ngebatalin kosong. Hapus ya, ngilangin. Intinya ini nih baru muncul isi tanggapan tuh jika klik ini ya. Berarti yang di atas nih form. Yuk kita perbaiki yang kita dulu. Paling atas bukan validasi akun. Daripada kita khilaf, mending kita ganti dulu dari validasi akun. Yuk cari tulisan validasi akun. Fake validasi bukan fake validasi lagi ya. Ctrl H di fake validasi. Filenya file tanggapi tadi itulah. PG validasi kita replace dengan tanggapi, replace all. Ngapain? Biar gampang, biar sekaligus kita ngapain ya. Jika udah tulisan validasi akun menjadi tanggapi keluhan. Tahu kan sampai ini? Nah, terus dashboard validasi akun jadi dashboard tanggapi keluhan. Lah simpen. Kalau udah di reload, hore, tanggapi keluhan udah, dashboard tanggapi keluhan udah. Nah, sampai ini beres. Yang ininya nih loh Made. Oke, biar ada caranya gini. Konsentrasi ya. Kita harus kembali dulu ngecek yang mana sih ada form. Ini enggak deh. Admin ternyata ada ya. Tapi nggak butuh pilihan-pilihan apa? Ada pilihan penting, karyawan ada. Nah, yang gampang tuh yang ini nih. Ini atau data mahasiswa lah yang enak. Berarti kita buka file mahasiswa. Intinya yang saya bilang kalian tadi itu, kalau sekedar ngetik tulisan ini lah tahu kan. Nah, saya mau ngambil apa?
mau ngambil contoh formnya di mahasiswa sehingga menjadi kayak gini. Caranya berarti saya akan buka mahasiswa biar kita tidak payah bikin. Udah ya. Pasti dimulai dengan kata-kata form nanti. Nah, ini nih barang ini, form. Ada yang kalian? Nah, kalian pahami dulu, ada tapinya. Form ini sendiri, dia berdiri di dalam div. Berarti yang saya copy adalah mulai dari divnya. Div terluar dari form. Berarti copy, ya tulisan horizontalnya bolehlah sampai cut ini. Oke, tabel yang ini saya nggak copy, ngapain? Kita aja tabel lah. Berarti kalau udah saya copy, saya tinggal taruh di, nah di sini lah, di paste. Beres nggak? Beres. Saya udah punya form harusnya sekarang. Nah, dengan di atas ini dan di bawahnya tabel. Nah, ini bagian saya modifnya sekarang. Udah? Pak, error, tenang dulu, sabar. Kan emang belum selesai. Tapi ngopinya tahu kan? Nah, silakan kopi dulu, saya tunggu. Errornya tenang, sabar. Tentang errornya sabar. Tentang errornya sabar. Yang penting kalian copy dulu. Copy form yang mahasiswa jadikan seperti ini. Sudah? Nah, udah kita lanjut lagi. Konsentrasi. Pak, ini kan pacak diketik. Saya cuma butuh satu yang saat klik tanggapi baru bisa diketik, ya enggak? Kapan baru munculnya? Saat udah validasi. Nah, konsentrasi di sini saya mau proses. Artinya apa? Di sini nggak usah ada input. Nggak usah ada input. Dia langsung tampil di labelnya itu. Berarti tulisan pertama adalah civitas. Form kita namanya name, berarti ini ganti civitas. Kita punya input, berarti di sini adalah harusnya input civitas. Input civitas tuh civitas aja lah. Lah, apa sih jadinya macam ini, Pak? Nanti saya ulangi bagian selanjutnya, kalian lihat. Ini saya reload. Nah, ini ya jadi tulisannya. Berarti kata kalian, kalau kalian mau di dalam objek pun nggak masalah. Nah, tapi di sini dia nggak perlu objek. Lihat lagi yang kedua nih. Bagian. Berarti kan tulisan nama mahasiswa saya gantiin jadi bagian. Ya nggak? Kalau mau lebih jadi dia label lagi, saya boleh copy ini. Nah, ininya saya ketik bagian-bagian juga lah. Saya simpan. Nanti saya ulangi, kalian lihat lagi karena banyak. Nah, Pak, punya cemni lah Pak, lebih rapi kata kalian. Daripada yang ini nyangkut dia ke atas. Nah, berarti tambahin kata-kata label. Nah, di sini label jangan cuma civitas, label. Nah, jadi ada dua. Nah, lah rapi dia. Saya ulangi lagi yang ketiga nih ya. Kalian lihat, kalau udah paham baru kalian jalanin di kalian. Lihat ya, si Ratna. Lihat, oke, username. Nama civitas. Berarti nama civitas saya copy, gantiin username. Karena saya butuh label, lah saya copy aja kayak gini. Nah, saya ulangi lagi ya, Pak belum paham, lihat lagi nih. Selanjutnya adalah jenis keluhan. Berarti passwordnya boleh diganti jadi jenis keluhan. Labelnya selanjutnya saya copy. Inputnya ini cuma yang diganti. Simpan. Reload. Ulangi sampai isi tanggapan. Silakan. Jadi saya pun sambil ngerjain. Nah, jadi selanjutnya isi keluhan.
Saya tinggal ngopi. Udah, kalau mau simpelnya sih copy gini, paste. Silahkan dipraktekkan. Nah, nah, Ratna dipraktikkan ya Ratna ya, jangan bergasak terus. Ya, ini kan masalah Natal nih. Tanggal keluhan dan terakhir isi tanggapan. Ya tinggal ngopi pokoknya. Lah jadi sikok tuh lah mudah lah. Vivi sekali lagi ada, ada Afrilian, ada si Dimas, ada Lara, ada Raihan. Emang gak kuliah ya? Rizka Amelia nggak ada, Roland nggak ada, Samuel ada. Habis. Sampai ini sudah. Oh, lah, ditunggu, tenang. Pokoknya ikuti jalur. Nah, intinya dia cuma gini doang. Sudah. Yuk, kita lanjut. Sekarang, kalau kalian lihat kondisinya ya, tombolnya tidak bisa diklik. Kita buat dulu tombolnya nggak bisa diklik. Sekarang ini bisa. Berarti keadaan defaultnya tombol simpan tadi harusnya di disable. Coba di disable. Di, di tombol simpan tambahin tulisan disable. Untuk apa? Maksud hati sih biar nggak bisa diklik. Coba. Oh iya, tidak baca pak. Berarti tulisannya disable tulisannya. Disable. Ternyata kalau di disable itu nggak bisa diklik. Ya ini caranya. Udah? Nah kalau udah tahu kita lanjut jurus selanjutnya. Pak, kok pek mahasiswa tombol batal padahal kita pek tanggapi, ya gantilah tanggapi. Ya jangan sampai kalian nanti meninggalkan jejak ya, tapi untung bukan programming coding ujiannya ya enggak. Jadi jejak yang seperti itu harusnya sih bisa terhindari. Jejak lupa ubah tuh, lupa ubah sumber kan bahaya tuh. Kita lanjut ya. Jika sudah, yang mau saya sampaikan selanjutnya adalah bagian aksi. Kalau kalian ingat, validasi sekarang sudah jadi tanggapi. Berarti tidak perlu nanya, yakin tidak divalidasi, confirm nih kita bisa hapus. Pak, ngapus confirm dari mana? Ya berarti on click dari buka tutup sampai yang buka petik sampai tutup petiknya. Bisa? Kan on click dia. On click itu kan untuk nanya. Kita nggak butuh tanya ya. Berarti yang dihapus on click sampai tutupnya. Mana tutupnya? Ya tergantung bukanya lah. Ini buka berarti tutupnya mana? Lah. Nah, kalau paham hapus. Yo. Jika sudah, lanjut ya. Jika sudah, parameternya butuh kita ubah nggak? Lah dulu. Ya, kita lihat dulu lah. Aksinya ubah. Ubah pun saya mau pakai ubah, masalah nggak Pak? Sebenarnya nggak masalah. Karena memang kenyataannya dia mirip dengan ubah kok. Bedanya, kalau ubah nampilinnya form, dia ini nggak ada formnya. Gini nih. Nampilin ke form kan? Bedanya dia cuma untuk ngetik nanti. Nah, di sini ngetik, yang lainnya cuma tampil, tapi konsepnya sama. Berarti mesti diapain Pak? Ya kita mau kata-kata ubah juga nggak masalah. Kuncinya Pak, in the end tetap udah tanggapi tetap. Nah berarti kita lihat aksi adalah ubah. Ctrl F.
ke atas. Jika tabel mahasiswa adalah ini, jika adalah ini nggak pakai sebenarnya. Itu kasus kalau kita validasi akun. Oke, berarti ini saya hapus dulu. Ngapain dihapus? Itu untuk validasi akun sekali lagi. Berarti ini saya hapus. Lah, untuk hapus pakai ini enggak, Pak? Hapusnya sebenarnya hapus sekarang nih hapus keluhan. Berarti ini kita musnahkan dulu lah, biar kalian nggak terlalu bingung. Jadi isinya hanya dikit ini dulu kerangkanya. Yang tadi ada tulisan ini dihapus, dihapus. Ngapain? Nanti kita balik lagi. Lah, udah ya. Lanjut ya. Nah, kalau kalian ingat tadi contoh kita kan di mahasiswa. Oh, di mahasiswa tuh sudah ada contoh harusnya yang bagian ubah yang kayak gini nih. Ada copy. Copy. Kenapa kopinya dari ini? Inilah mulai dari queries, data dan contoh data. Udah? Copy. Udah ya? Kita ketanggapi sekarang bagian ubah. Ngapain cuma nih yang di copy, Pak? Saya cuma butuh sampel aja maksudnya. Udah? Copy, taruh di sini. Udah? Oke, konsentrasi, konsentrasi. Konsentrasi. Kalau sudah konsentrasi, sekarang kalau kita ngeklik ubah, apanya sih yang diubah kata kalian enggak? Kok tampilnya kayak gini sih? Enggak? Berarti kan dia baca suatu tabel. Jawabannya iya. Sekarang tabel apa? Harusnya kita mulai ke tabel sumbernya, yaitu tabel keluhan. Yaitu tabel keluhannya ini yang kita gunakan. Berarti kalau tabel keluhan, tabel yang mana dipakai? Ya ini. Oh, caranya biar cepat, sebenarnya kita bisa kasih bintang. Cara peliconya, cara cepatnya bintang itu. Tapi di sini yang mau saya pakai adalah keluhannya. Nah, jadi select bintang from keluhan. Udah? Select bintang from keluhan. Sudah? Tadi kan tulisan mahasiswa, diganti ke keluhan. Udah ya? Kalau sudah, sekarang kuncinya apa di keluhan? Kuncinya keluhan adalah nih. Oh. Hah? Nih. Apa ini? Kuncinya apa? Hah? Nip. Oh, udah. Jadi apa? Tidak tahu. Hah? Ya udahlah, tidak tahu berarti tidak. ID keluhan ya. Kenapa saat kita bikin tabel kan dia punya key. Tapi ini ngapain di key, Pak? Dia ini FK sebenarnya, tapi yang dipakai adalah dia ini. Jadi kalau ini masih ragu-ragu, ini tidak tahu apa lah ya si Dewi ya. Ya, kita lanjut ya. Berarti yang dipakai adalah ID keluhan sebagai key. Nah, yang jadi masalah ini kan name. Nah, berarti kita nak modif dulu. Mau pakainya ID keluhan. Lah. Sudah sampai ini? Tadi tabelnya mahasiswa, ganti ke tabel keluhan. Ya, Adisti ya. Oke, mantap Adisti. Dari key-nya sekarang ID keluhan. Sekarang kita lihat si kuncinya apa sih yang kita kirim tadi. Nah, ini kita lihat nih kuncinya nih. Ctrl F, kunci, cari kunci. Nah, kuncinya ternyata ini DN. Oh, enggak. Padahal bukan itu NIDN yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan adalah ID keluhan. Nah, sekarang ID keluhan ada nggak kita sebut di from-nya ini? Di select-nya ini ada nggak ID keluhan? Nggak ada kan? Di where-nya ada, berarti kurang satu di sini. Tambahin ID keluhan. Nanti kalian dengerin saya lagi. Kenapa Pak butuh ID keluhan nih? Karena kita mau ngirim dia
sebagai data yang di sininya, sebagai kuncinya. Jadi ini beda konsepnya. Jadi ini adalah field untuk transaksi. Nah, kalau udah ada satu nih, ditaruh di sini dan ditaruh di sini. Jadi saya taruh di posisi pertama aja untuk tiap penambahan biar gampang. Nah, ID keluhan, ID keluhan. Kalau sudah, yang dikirim sebagai kunci adalah ID keluhan. Sama kayak dihapus. Bukan dia ngapus NIDN ya, melainkan ngapus ID keluhannya. Oh, orang ini ngeluh tentang, oh, orang yang di codingnya gendut katanya. Itu kan tidak masuk tuh. Atau orang codingnya terlalu kurus, misalnya terlalu kecil. Hapus, tidak penting maksudnya keluhannya cuma itu. Jadi, yang kita kirim sekali lagi bukan NIP atau NIDN, melainkan ID keluhan. Nah, karena di bagian, jangan terlalu jauh lah. Ini dulu lah kalian tambah. Nih, nih. Ngapain tuh? Sekali lagi kita bahasnya tentang keluhan. Silakan. Jadi kunci yang dikirim adalah ID keluhan. Oke, semuanya ada dasarnya intinya ya. Jadi bukan basing-basing. Nah, tapi tetap sih ada untungnya nanti itu kalian. Untung milihnya pilihan ganda. Uncoding. Tapi sekali lagi tetap perlu belajar ya. Saya udah sering ulangi. Jangan ingel-ingel. Walaupun pilihan ganda bukan artinya nekat. Nanti Ika nyesel. Udah? Di kuncinya juga udah? Nah, kalau udah nih kunci bawah nih maksudnya nih di sini nih. Kuncinya adalah ID keluhan, ID keluhan. Nah, kalau sudah bagian atas ID keluhan adalah kunci, kan sama akhirnya dikirimin. Nah, kalau sudah gini, cerita selanjutnya. Dengerin ya. Kita sudah punya kunci, tabelnya perlu nggak? Tabelnya sebenarnya tinggal dari ID ini lah ketahuan tabel apa sih ini nih. Tabel apa sih ini nih? Tabel apa, tabel apa, tabel apa? Ya nggak? Dia ketahuannya dari mana? Kalau NIP, nah NIDN misalnya 02. Kalau ini, nah Pak, kuna pakai tabel juga aja tidak daripada aku bingung boleh aja. Tabelnya sifatnya kebantu. Nanti untuk tahu siapa sivitas ya. Nah kita konsentrasi nih. Konsentrasi, lihat ya. Kita ambil bagian yang bisa kita isi dulu. Cara gampangnya seperti itu. Jadi saat kita ngeklik ini, tanggapi, klik lah yang kalian. Pak, error itu apa error wo? Kata kalian. Diklik error, tunggu codingnya apa? Select bintang, udah. Tahu-tahu ada meta refresh. Ini yang menyebabkan dia terreload tadi. Jadi sementara dua baris ini kita remark. Silakan dilakukan. Ngapa di remark Pak? Ya jangan diganggu dulu. Maksudnya kelak lu tunggu kusude baru remark. Baris yang ada meta refresh. Sudah. Kita lanjut ya. Kalau sudah, nih lihat nih, lihat baik. Saat saya ngeklik tanggapi, sekarang udah nggak di redirect. Tapi ada errornya Pak, kata kalian ngapain? Tunggu, inilah yang mau dibahas. Tabel mahasiswa dia tahu, aksi lah tahu, kunci lah tahu. Kunci 10 itu apa sih? Nih, saya Lukas Tommy nih. Nah, kita lihat lagi. Ini dia nyebutin nama mahasiswa yang salah, ngapain? Ya kita sebenarnya belum sampai ini. Saya cuma memaksakan diri biar dia seolah-olah ada contohnya seperti ini. Cara nulis. Konsentrasi. Konsentrasi ya. Lihat baik-baik. Mahasiswa, dia tahu dari mana mahasiswa. Tabelnya kita bisa pakai. Ada. Berarti kalau mau tulisan mahasiswa itu tampil, tabel ini yang kita pakai. Berarti, copy tabel. Kalian lihat aja dulu, baru dipraktekin.
Kalau lah satu berhasil lah seneng. Nih kita lihat. Civitasnya kan nih. Berarti tinggal PHP echo tabel. Lah, masa semudah tuh ya? Emang tuh lah dia ya. Nah, kan kita tinggal reload, keluarlah mahasiswa. Monggo. Dulu kan saya pernah nanya kalian nih. Coba lihat lagi. Mau nulisnya begini, oh enggak? Atau nek begini saya tanya waktu itu tuh. Kalian bilang kan pakai versi yang ini kan? Nah, jadi kalau apa simbol ini sebenarnya sama aja dengan PHP echo. Nah, cuma lebih pendek bentuk shorthandnya. Dah, satu biji beres. Sambil dipahami sekali lagi. Caranya ya seperti itu. Karena Dewi sudah. Allah. Si Sally sudah. Allah. Kalau ada pertanyaan silakan tanya ya. Pak, lebih suka ya pakai sama dengan ya, makanya jadiin kayak gini aja. Selebihnya kita tinggal ngopi-ngopi aja. Udah? Lah ya, saya lanjut ya. Saya lanjut ya. Nah, sekarang gini. Untuk bagian, kalau kalian ingat ya, bagian tuh hanya ada untuk siapa sih? Harusnya hanya ada untuk karyawan. Bener nggak? Nah, berarti kesimpulannya, jika dia karyawan, baru baca tabel untuk bagiannya. Nah, berarti kita ke atas ini, jika aksi ubah, udah ya. Berarti sebelumnya itu, di sini dulu nih, jika, akhir jika, di sini bisa naruh setelah tabel nih. Nah, di sini juga nggak masalah. Bebas. Jadi kalau kalian lihat, nih lah beberapa bagian ya jika akhir jikanya. Nah, saya nambahin di sini, silakan. Jika apa? Jika tabelnya adalah karyawan. Ngapain karyawan? Sekali lagi karyawan itulah yang punya bagian. Udah? Maka ngapain? Ya berarti saya bisa nambah bagiannya adalah sesuatu dulu lah. Berarti belum sudah ya belum. Selain itu bagiannya adalah saya cuma kasih minus minus minus. Nah, sesuatu itu belum beres dan bagiannya biar dia tampil gak error, bagiannya awalnya kita kasih petik ganda dulu. Jadi yang saya tambah ini. Nah, yang saya tambah yang saya blok. Sabar, G. Biar tampilannya tidak kuning. Nah, ini deh tampilannya agak-agak ya berarti. Mengetiknya lagi, oh, Nelsa, oh. Oh, ada Nelsa. Tiga ganggu iga ada Nelsa. Hmm. Oh, ada Nelsa. Lah disuruh pulang lah. Oh.
Enggak ada dia. Berarti pulang gitu ya, Neo. Sore, lihatnya. Telegram, telegram, telegram. Kirim, kirim, kirim. Grup CC. Sambil kalian nunggu tuh saya taruh di apa namanya di grup tuh code-nya. Dia lagi lah nih kan. Kita ngapain nih kan, no? Saya sampaikan ini aja lah, kalian nonton rekamannya nanti ya. Nih, saya lanjutin. Anggap aja saya ngomong sendiri intinya ya. Jadi untuk nampilin bagian saat kita reload, bagiannya tinggal kita echo karena sudah ada dolar bagian. Tinggal kita tampilin di bagian ini. Tapi jangan lupa PHP echo buka tutup. Kalau ngerti sih boleh kalian lanjutin. Nah, jadi bagian untuk mahasiswa minus-minus sama kayak ini. Nama mahasiswa Lukas Tommy. Dia tahu dari mana nama pasivitas. Ya berarti kalau baca tabel mahasiswa, baca tabel apa? Nah, kita lihat sekarang. Kok dia bisa tahu nama ya? Nah, kenapa? Di sini jangan lupa ada kunci. Kuncinya adalah ID keluhan. Berarti dia punya harusnya salah satunya kolom yang namanya di keluhan itu NIP, NIDN, dan ini. Berarti ada kunci selanjutnya. Nah, kita bisa pakai seperti ini. Ini hapus dulu. Ini berarti NIP, NIDN, NIM. Saya samain dengan itu. Dimana jika tabelnya adalah sesuatu itu, maka tinggal select di sesuatu itu. Kuncinya apa? Nah, berarti ya kita tambahin aja kunci-kuncinya yang dimaksud. Sekarang bagian query-nya adalah seperti ini. Jangan up lagi, misalnya angka 2, data angka 2, ini angka 2. Nah, select bintang from. Jika akhir jika select bintang from tabel. Nah, tabelnya sesuai itu dimana kuncinya sekarang. Berarti ini jika tabel adalah mahasiswa, kita tentukan nama kuncinya, filenya adalah NIM. Jika apa, else if berarti dosen adalah NIDN, dan satu lagi jika tabel adalah karyawan. Ini dosennya kecil yang lain. Karyawan adalah NIP. Nah, berarti filenya kita bisa kombinasikan di sini adalah NIP, NIDN, dan NIM. Nah, di sini misalnya kita udah tahu yang mau kita pakai di tabel itu Lukas Tommy. Nah, Lukas Tommy itu adalah nama di mahasiswa. Masing-masing adalah ya kolom yang kedua 01, berarti array-nya array ke-1. Ini bisa lebih kita gampang dengan nyebutin array. Jadi data 2 ini dolar data 2 di posisi array ke-1 itu adalah namanya. Nah, berarti namanya ini akan saya taruh di sini dalam tanda petik. Namanya akan saya echo sekarang. Nama tinggal copy. Nama sivitas jadi namanya.
simpan. Sekarang reload. Lukas Tommy udah keluar. Nah, identitasnya sekarang belum. Ya, identitasnya tinggal kasih dalam kurung aja. Tetap. Nah, identitas itu nih. Nah, simpan. Reload. Udah sama. Udah. Lanjut. Isi keluhan. Jenis keluhan belum. Jenis keluhan kok dia tahu sistem? Karena di keluhan dia punya ID jenis. Berarti ID jenis yang di keluhan kita ambil, hubungkan dengan tabel yang satu lagi. Nah, caranya berarti di sini tambahin jenis. Where jenis titik ID keluhan akan sama dengan keluhan titik ID keluhan, dan salah satu tabel, boleh keluhan boleh jenis, adalah si kunci. Nah, berarti di sini kalau mau ngambil nama jenis keluhannya, kita ambil di tabel jenis, filenya adalah nama jenis. Simpan di sini, taruh variabel biar nggak error jenis. Variabel awalnya adalah jenis. Jenis sekarang adalah nama jenis. Berarti sebagai contoh ini, nulisnya tetap pakai begini. Di sini adalah nama jenis atau jenis tadi itu dibikin. Kalau udah jenis ini selanjutnya kita ecokin di jenis keluhan. Simpan. Reload. Nah, kalau error kita lihat dulu masalahnya baris 17. Jadi jangan pernah ditakuti. 17 dia nggak kenal sama ini. Kenapa? Kita lihat keluhan sama jenis, keluhan jenis. ID keluhan tuh nggak ada namanya di ini. Tapi yang ada tuh ID jenisnya. Lihat sekali lagi. Ada ID jenis di tabel jenis, di keluhan ID jenis. Nah, jadi bukan pakai ID keluhan. Jenis ID jenis sama dengan ini. Nah, di keluhan nggak ada ini, berarti keluhannya adalah ID keluhan. Ini hapus, simpan. Kita reload. Sistem udah isi keluhan sekarang. Isi keluhan tuh adanya di keluhan. Pak, saya nggak mau pakai variabel, boleh nggak ya? Bisa aja sebenarnya. Tinggal kita langsung sebutin. Ada tapinya kalau kita langsung echo. Di mode awalnya kan dia ada sesuatu, yaitu yang menimbulkan error. Jadi sebaiknya ada variabel. Cara pakainya sama. Nah, isi. Inilah untuk isi, berarti isi keluhan menggunakan variabel isi. Tinggal copy yang sudah ada, tinggal saya praktekkan, ganti ke isi, simpan. Reload lagi. Saya Lukas mau menyampaikan, Pak ngapain kayak gini? Nah, ini karena label tadi tuh. Label tadi yang ada call 2, coba sekarang ganti menjadi lebih gede dari inilah. Saya ganti ke 10 nih misalnya. Jadi tujuannya biar dia nggak di bawah. Replace all, simpan. Saya reload. Nah, udah dia kayak gini. Terus 10 udah. Yang ini belum terganti nih, 10. Jadi label yang kedua biar agak gede kolomnya saya taruh ke 10. Isi tanggapan. Nah, ini beda sendiri. Isi tanggapan butuh ada yang namanya apa nih, text area. Kalau kita lihat di sini text area. Nah, berarti kalau mau cepat ya inputnya input berupa text area. Tinggal ngambil dari yang contoh. Ini di mahasiswa formnya yang ada input, tapi input untuk text area. Jadi isi tanggapan adalah seperti ini. Text area adalah belum ada nilai dengan nama txt tanggapan misalnya. Txt tanggapan. Copy placeholdernya tanggapan atau apa tulisannya tadi? Nggak ada di sini ya. Kita bisa tuliskan isi tanggapan.
label biarin. Nah, ini jangan lupa tutup teks areanya, simpan, kemudian reload. Nah, sudah ada di sini. Kalau kurang panjang ya tambahin row-nya. Saya masih ngerekam ya anak-anak ya, sabar ya. Ya, jadi kalau mau tanya-tanya, kalian coba-coba aja, siapa tahu ada error, saya ladenin. Nah, di sini tanggal keluhannya ternyata belum ya, berarti tinggal kita tambahin tanggal keluhan. Ini jadiin 10 aja. Tanggal keluhan mirip dengan yang sebelumnya, ya pasti kita butuh variabel yaitu tanggal sama dengan apa. Karena tanggal butuh diambil, berarti ini tinggal di copy, namain variabelnya tanggal. Nah, tanggalnya di key, bukan key di tabelnya tadi namanya apa, tanggal keluhan, tgl keluhan. Ini tinggal kita ambil, tinggal kita taruh di sini. Dah, tanggal keluhan dipakai variabel tanggal. Kalau sudah, sebutin di tanggalnya tadi, ini dia php echo. Nah, dah simpan, reload, tanggalnya udah sama kayak gini. Pak, bisa bentuk kami segala macam, ini bisa diformat, nanti pertemuan selanjutnya kita bahas format tanggalnya. Nah, sivitas mahasiswa udah sama, bagian udah sama, nama mahasiswa sudah sama, nama sivitas. Nah, ini pun bisa diganti nih sebenarnya. Ini jadi nama sivitas tuh jadi tanggal, jadi tanggal. Nama sivitas jadi tabel. Nama sivitas ini caranya ya, ini nih tinggal diambil. Nama sivitas tuh tinggal seperti ini, nanti dia akan menyesuaikan jadi nama mahasiswa. Nah, kalau karyawan, jenis keluhan sistem, isi keluhan, tanggal keluhan, isi tanggapan. Nah, isi tanggapan sudah sama. Nanti aja nih selanjutnya kalau 500 tuh kalau di ini bisa kurang gimana? Berarti di JavaScript-nya tanggapi baru muncul jika minimal tombolnya berapa. Nah, jadi di sini sebelum ada kita bahas di pertemuan selanjutnya supaya bisa tampil nih gimana tombol simpannya ya. Tanggapannya minimal harus berapa karakter? 1 2 3 4 5 6 baru ada misalnya dia muncul bisa diklik. Nah, berarti itu mainnya di JavaScript. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Sampai ini harusnya sudah selesai. Silakan kalian coba di rumah. Kalau error silakan tanya. Pada intinya pertemuan hari ini masih ditanggapi keluhan, pertemuan selanjutnya tanggapi keluhan juga, tapi melanjutkan gimana ada JavaScript-nya plus tombol simpannya bisa nyimpen tanggapi keluhannya. Nah, itu yang akan kita bahas. Sekian dan terima kasih.